Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divin dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali alur cerita novel Ayah karya Andrea Hirata yang diterbitkan pada Mei 2015 oleh penerbit Bentang, yang dimana buku ini merupakan buku cetakan pertama. Sebelum kita mulai, ada baiknya jika kita mengenal lebih dalam terhadap penulis novel ini, yaitu Andrea Hirata. Andrea Hirata Seman Said Harun atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata lahir di Belitung 24 Oktober 1967. Beliau adalah penulis novel Laskar Pelangi yang merupakan novel bestseller tahun 2006 hingga 2007. Pendidikan yang pernah ditempuhnya antara lain adalah jurusan Ekonomi Universitas Indonesia yang kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di Université de Paris, Sorbonne, Perancis dan Sheffield Hallam University di United Kingdom atau Britania Raya. Tesis yang ditulisnya di bidang ekonomi telekomunikasi kini telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan terbit sebagai buku acuan teori ekonomi telekomunikasi pertama yang ditulis oleh orang Indonesia. Memasuki ulasan novel, saya ingin kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya latar novel Ayah menerangkan latar tempat di Kampung Belantik, Pulau Belitung. Latar waktu terjadi sekitar tahun 1980 hingga 1990-an. Latar sosial novel Ayah yaitu masyarakat Melayu Belitung yang keras dan kasar dan juga pada masyarakat bekerja sebagai kuli timah di Belitung. Fakta kemanusiaan dalam novel Ayah karya Andrea Hirata menunjukkan bahwa terjadi pergeseran sikap kepedulian masyarakat Belitung khususnya di Belantik. Juga pandangan dunia pengarang membahas tentang bagaimana kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat di Pulau Belantik saat itu. Di mana saat itu masyarakat di Pulau Belantik dilingkupi dengan kemiskinan dan keterbatasan pendidikan. Seperti halnya novel-novel karya Andrea Hirata yang telah lama terbit, novel Ayah juga syarat dengan makna kehidupan. Novel-novel yang ditulisnya merupakan novel yang mengandung nilai dan mampu memberikan manfaat bagi pembaca. Kembali kepada sifat dan karakteristik penulisan Andrea Hirata, saya lihat memang terpengaruh dari gaya bicara orang Bangka Belitung, tempat ia dibesarkan, tapi ditambah dengan pemilihan kata-kata yang menarik. Ceritanya pun menjadi penarik dan dapat dinikmati. Bahkan Andrea mengakui bahwa ia adalah tipikal penulis dengan gaya menulis yang cepat. Oleh karena itulah alur cerita dalam novel-novelnya terkesan mengalir dan mudah diikuti. Tak jarang juga membuat pembaca ikut terlarut dalam alur yang ia buat. Prediksi saya tentang novel ini dilihat dari sampul dan gambar yang tertera. Novel ini akan menceritakan perjuangan seorang ayah yang sangat memperhatikan anaknya yang telah ia dampingi dari kecil hingga besar. Selain itu, saya juga memprediksi bahwa latar belakang tokoh ayah ini adalah seorang yang berkecukupan, di mana ia terlihat pada sampul depan novel yang memperlihatkan sepeda ontel dan juga pasar malam yang diisi oleh beberapa tenda. Selain itu, di situ terdapat langit yang gelap, di mana kemungkinan untuk melambangkan kegelapan yang pernah terjadi di masa lalu. Selain itu, tokoh sang ayah menunjukkan ke arah kanan. Disitulah saya dapat mengartikan bahwa sang ayah ingin anaknya selalu berjalan ke arah yang benar dan juga sesuai dengan ajarannya. Akankah prediksi saya ini benar? Oleh karena itu, simaklah sinopsis dari novel Ayah ini. Suatu ketika terkumpullah beberapa siswa yang selalu ranking di mata bawah yang sering disebut-sebut sebagai ras kelima. Salah satu di antaranya adalah Ukun, Tamat, Toharun, Sabari, dan satu lainnya. Sabari jatuh cinta kepada seorang bernama Marlena yang menyonteknya pada waktu ujian. Dia meraih prestasi dan juga mengikuti ajang perlombaan demi mendapatkan cinta Marlena. Setelah lulus SMA pun, dia bekerja di tempat Marconi, ayah dari Marlena, dengan tujuan untuk melihat Marlena. Marconi pun menyetujuinya untuk menikah dengan Marlena. Begitulah Marlena dan Sabari dikaruniai seorang anak yang dinamakan Zoro, yang diambil dari kelakuannya yang suka memakai topeng Zoro, dan juga sering dibacakan puisi oleh ayahnya yang terinspirasi dari nama menu makanan restoran. Suatu ketika ia bercerai dengan Sabari menjadi gila karena selain istrinya yang menceraikannya, anaknya juga diambil paksa oleh Marlena karena Marlena akan singgah keluar pulang Belitung. Ukur dan Tamat tak tega melihat Sabari yang menjadi gila karena kehilangan kedua orang yang sangat dicintainya. Mereka pun pergi ke Pulau Sumatera yang diketahui oleh Zuraidi yang sering surat-menyurat dengan Marlena. Hal ini tentunya membutuhkan perbekalan yang matang sehingga aman dan lancar. Oleh karena itu, mereka belajar bahasa Indonesia dan menelusuri segala penjuru Pulau Sumatera dari kota ke kota, hingga akhirnya Zoro dan Marlena berhasil untuk kembali ke Pulau Belitung dan bertemu dengan Sabari hingga akhir hayatnya. Sebagai refleksi, saya memetik beberapa pesan moral dari novel ini, yaitu bertanggung jawablah terhadap kehidupan rumah tangga.
Melihat dari kehidupan Sabari dan Marlena serta Marlena dan Marconi, kita patut belajar bahwa kehidupan di rumah tangga mereka tidak akur. Oleh karena itu, kita harus merawatnya. Kemudian, jadilah orang yang setia, penyabar, dan pengertian, serta positif. Bercermin kepada kehidupan Sabari, dia merupakan orang yang setia, penyabar, dan positif. Sabari adalah sosok yang patut kita teladani untuk menjadi individu yang baik. Kemudian yang ketiga, cintailah keluarga dan rawatlah anggota keluarga. Kita melihat dari Sabari yang selalu mencintai Zoro, kita dapat harus merawat anak kita dan membesarkannya dengan segenap ketulusan hati kita dan semampu kita. Terakhir, carilah teman-teman yang setia dan loyal saat kita sengsara maupun bahagia. Teman seperti Ukun, Tamat, dan Sabari merupakan ketiga laskar yang telah bersahabat sejak bangku SMA. Hal ini tentunya bertahan sampai dengan mereka di masa tua. Demikian teman-teman ulasan saya terhadap alur moral dan pengenalan penulis dalam podcast ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Terima kasih dan sampai jumpa.